Halo teman-teman, kalian ingin tahu cara panen mujair yang melimpah? Di video kali ini kita akan membahas trik dan tips ampuhnya. Yuk simak sampai habis. Gue tahu banget rasanya udah nungguin lama, udah ngasih makan tiap hari, pas panen hasilnya gitu-gitu aja. Nah, biar nggak nyesek lagi sama hasil panen mujair, gue bakal bagiin rahasia-rahasia yang mungkin selama ini kalian lewatkan. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini berdasarkan pengalaman dan riset kecil-kecilan yang gue kumpulin. Jadi di video ini, kita nggak cuma ngomongin teori doang, tapi juga hal-hal praktis yang bisa langsung kalian coba di kolam kalian masing-masing. Siap? Oke, kita mulai petualangan membongkar rahasia panen mujair ini. Oke teman-teman, langkah paling awal dan menurut gua paling fundamental itu adalah milih bibit. Seriusan, bibit mujair yang berkualitas itu kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya juga bakal kokoh berdiri menghadapi badai. Cie, begitu juga mujair. Kalau bibitnya unggul, pertumbuhannya bakal lebih cepat, lebih tahan penyakit, dan pas panen, ukurannya juga bisa lebih seragam dan gede-gede. Jangan sampai kita tergiur harga murah, tapi kualitasnya abal-abal. Yang ada nanti waktu rugi pakan, rugi tenaga, dan yang paling parah, rugi harapan. Jadi, jangan ragu buat nanya-nanya ke penjualnya, indukannya jenis apa, perawatannya gimana. Ingat, bibit adalah kunci. Setelah urusan bibit beres, sekarang kita pindah ke rumahnya si mujair, yaitu air kolam. Bayangin aja kita disuruh tinggal di tempat yang airnya kotor, udaranya pengap, pasti nggak betah kan? Sama kayak mujair, kualitas air itu ngaruh banget ke kesehatan dan pertumbuhannya. Air yang bagus itu ibarat apartemen mewah buat mujair, bikin dia happy, makannya lahap, tidurnya nyenyak, akhirnya cepet gede deh. Parameter pertama yang wajib kita perhatikan adalah pH air. Idealnya, pH air untuk mujair itu berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Kalau terlalu asam atau terlalu basah, mujair bisa stres, nafsu makannya turun, bahkan bisa mati. Mujair ini ikan tropis, jadi suhu idealnya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Selain pH dan suhu, kandungan oksigen terlarut dalam air juga krusial. Kalian bisa nambahin aerator atau bikin sistem sirkulasi air yang bagus biar oksigennya cukup. Intinya, ciptakan kondisi air yang senyaman mungkin, biar mujair kita betah dan tumbuh optimal. Udah punya bibit bagus, airnya juga udah oke. Sekarang saatnya kita ngomongin soal makanan. Pemberian pakan yang tepat itu bukan cuma soal ngasih makan sampai kenyang, tapi juga soal nutrisi yang terkandung di dalamnya. Pakan mujair itu ada macem-macem, yang paling umum ya pelet. Nah, pas milih pelet, perhatiin kandungan proteinnya. Biasanya untuk anakan mujair butuh pelet dengan kandungan protein yang lebih tinggi, sekitar 30-35%. Selain pelet, kalian juga bisa kasih pakan tambahan alami, kayak lumut, azolla, atau sisa sayuran. Perhatiin juga respons ikan pas dikasih makan. Kalau mereka langsung nyerbu dengan lahap, itu tandanya mereka sehat dan lapar. Oke teman-teman, kita udah bahas bibit air dan pakan. Sekarang kita masuk ke aspek pengelolaan kolam secara keseluruhan. Kolam yang terkelola dengan baik itu bukan cuma bersih, tapi juga aman dan nyaman buat mujair. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan kolam adalah menjaga kebersihannya. Sisa pakan yang nggak habis, kotoran ikan, daun-daun yang jatuh ke kolam, itu semua kalau dibiarin numpuk bisa jadi sumber masalah. Selain itu, pergantian air secara berkala juga penting. Intinya, kita harus proaktif dalam mengelola kolam. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi pertumbuhan mujair kita. Nah, ini dia bagian yang kadang bikin deg-degan, yaitu soal hama dan penyakit. Udah capek-capek ngurusin dari bibit, tiba-tiba mujairnya sakit atau diserang hama, rasanya pasti sedih banget. Prinsipnya sih, mencegah lebih baik daripada mengobati. Hama yang biasa menyerang mujair itu macam-macam. Kalau penyakit, biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Langkah pencegahan yang bisa kita lakukan antara lain menjaga kualitas air tetap baik, karena air yang jelek itu bikin ikan stres dan gampang sakit. Kalau udah terlanjur ada yang sakit, segera pisahkan ikan yang sakit dari yang sehat biar nggak nular. Itulah tadi trik dan tips ampuh untuk panen mujair yang melimpah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.
Ingat ya, semua tips tadi itu saling berkaitan, mulai dari milih bibit yang unggul, jaga kualitas air, kasih pakan bernutrisi, kelola kolam dengan baik, sampai antisipasi hama dan penyakit. Kalau kalian punya tips lain atau pengalaman seru seputar budidaya mujair, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat dan salam satu hobi.